Gaya berpolitik culas yang dibungkam dengan jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Di tahun 2023 hingga 2024 ini, sepertinya sudah tak ada yang istimewa lagi, khususnya di bidang politik. Padahal politik itu sangat penting karena bisa menjadi penggerak atau bahkan bisa menentukan kemana arah bangsa ini akan dibawa. Entah ke depannya apakah ada kekuatan yang bisa menggerus neo Orba itu, atau akan seperti ini hingga semakin amburadul. Apakah ada lagi kekuatan murni reformasi jilid 2? Atau semuanya sudah dibungkam sehingga warga hanya bisa joget-joget semata? Politik di tahun ini sudah serasa hambar dan serasa sudah tidak ada lagi harapan untuk perbaikan demi perbaikan. Karena pentas politik yang terjadi di tahun ini hanyalah soal kepentingan diri sendiri atau koleganya. Misalnya, adalah sebuah tragedi di Mahkamah Konstitusi yang terpaksa diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga. Dan terang-terangan aturan diubah untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Dan kini paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pun tampaknya akan berhasil dan mungkin akan dilantik meski banyak aksi protes karena pemilu curang. Presiden Joko Widodo yang sudah dikenal lihai bermanuver tampaknya sudah tidak banyak yang menggubrisnya, apalagi yang mengaku fanatik dan merasa negara ini baik-baik saja. Maka orang-orang seperti ini senantiasa berkomentar, "Halah, siapa saja yang jadi presiden asal meneruskan kerja-kerja Jokowi. Kenapa tidak?" Dan akhirnya rekam jejak yang dulu pernah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo kini sudah tak berarti lagi. Dan begitu Presiden Joko Widodo mengendorse Bapak Prabowo Subianto, maka persoalan pelanggaran HAM 98 itu tidak akan pernah selesai dan hanya menjadi catatan buruk di negeri ini. Sebagian besar elit politik ini sudah jelas apa yang diperjuangkannya, dan para pejuang kebenaran mungkin akan tampak keok, tetapi saya yakin hal itu tidak akan berhenti sampai di situ saja. Akan ada terus upaya agar bangsa ini bisa benar-benar survive. Sebagian besar elit politik yang kita saksikan jelang pemilu 2024 ini sudah menggambarkan dirinya secara jelas dan terang benderang. Misalnya, Bapak Presiden Joko Widodo yang selama beberapa dekade dipuja-puja, kini sudah banyak yang kecewa. Dan harapan besar bangsa ini bahwa Presiden Jokowi akan membuat negara ini sangat besar dan maju luar biasa, ternyata tidak jauh beda dengan penguasa Orde Baru. Dan itulah kenapa muncul istilah Neo Orba. Presiden Jokowi sepertinya mengumpulkan berbagai tokoh yang diduga keras tersandra dengan berbagai kasus. Dan bahkan orang-orang yang pernah gerah dengan Presiden Jokowi pun kini dalam satu kubu atau bahkan masuk kabinet. Misalnya Agus Harimurti Yudhoyono, anak dari SBY. Dulu SBY sangat getol dan miris menyaksikan manuver Presiden Jokowi sehingga muncul tuduhan cawe-cawe. Bahkan SBY pun menuliskan buku yang judul atas halaman sampul buku itu tertulis, "The President Can Do No Wrong."
Lalu pada tengah sampul tertulis judul yang sangat jelas dan besar, yaitu Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Dari judulnya dan kejadian waktu itu, SBY sepertinya sedang tidak senang atau gelisah dengan manuver Jokowi. Lalu kini, setelah AHY dilantik jadi Menteri ATR, meski tersisa beberapa bulan lagi, AHY dan SBY pun ikut gembira. Mungkin habis ini SBY akan buat album dan bernyanyi untuk menghibur Jokowi dan juga sebagai rasa terima kasih SBY. Begitulah mungkin cara Jokowi agar kekuasaannya langgeng. Masih hangat dalam ingatan kita bagaimana Ketua Projo ngambek dan habis itu dilantik jadi menteri. Mungkin Presiden Joko Widodo khawatir akan berkurang pendukungnya sehingga merangkul dengan jabatan. Dan akhirnya yang kita saksikan hanyalah kepentingan dan kepentingan. Orang-orang yang berkualitas dan ahli di bidangnya sudah tak digunakan lagi ilmunya atau keahliannya. Dan semua urusan negara hanya diisi oleh politisi yang memang hanya mengincar jabatan dan lahan basah, bukan untuk bekerja demi bangsa dan negara, bukan demi memajukan bangsa ini. Semua hanya demi kepentingan sesaat yang pada akhirnya akan rapuh. Negara bisa rapuh karena gaya berpolitik yang dilandasi oleh kemunafikan dan culas tanpa malu-malu. Selama bisa culas, kenapa tidak? Begitulah landasan berpolitik mereka yang telah kita saksikan hingga saat ini. Apakah kalian muak? Apalagi melihat pesta pora dan tawa mereka sementara harga beras melonjak tinggi. Dan kedepannya, subsidi BBM dan gas LPG 3 kg pun akan bermasalah. Mari, gunakanlah logika akal sehat kita. Dan mari kita berpikir secara waras. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.